Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai gerak parabola. Gerak parabola adalah perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB ini terhadap pada sumbu X dengan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB dan ini terhadap pada sumbu Y. Di sini ada beberapa contoh gerak parabola, atau gerak parabola ini sering juga disebut dengan gerak peluru ya. Kalau kalian mendengar gerak parabola itu sering disebut juga dengan gerak peluru. Contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ini. Orang saat menendang bola ya, orang yang pemain sepak bola saat menendang bola ini, bolanya ini berbentuk gerak parabola. Atau yang berikutnya yaitu gerakan bola bases yang dilemparkan ke dalam keranjang. Nah ini gerak parabola seperti ini ya. Kemudian gerak berikutnya yaitu ini gerakan orang yang sedang melompat-lompat jauh ya, mungkin kalian sering lihat, atau gerakan peluru atau rudal yang ditembakkan dari permukaan bumi. Nah ini contoh-contoh daripada gerak parabola dan masih banyak lagi. Kalau kalian dalam kehidupan sehari-hari orang bermain golf, si lemparan bolanya kan seperti ini, orang yang sedang poli, contoh-contoh daripada gerak parabola. Nah ini diagram vektor daripada kecepatan pada gerak parabola. Saat tadi ya kita ambil contoh tadi yang pertama yaitu saat kita menendang bola, misalkan dengan kecepatan awal V0, maka ini kan nanti bolanya melengkungnya begini. Nah saat seperti ini akan diuraikan terhadap sumbu Y, yaitu menjadi kecepatan awal pada sumbu Y, itu sama dengan V0 sin alfa. Nah kemudian kalau diuraikan, kecepatan awal pada sumbu X itu V0 sama dengan V0X sama dengan V0 cos alfa. Nah, kemudian bola terlempar pada titik di sini ya, pada titik tertentu dalam waktu T detik, itu ada kecepatan bukan kecepatan awal lagi tapi menjadi kecepatan pada sumbu Y. Jadi Vy sama dengan V0Y. Nah, V0Y-nya itu yang ini ya, V0 sin alfa dikurangi GT. Ini ada pengaruh dari percepatan gravitasi dalam waktu tertentu. Nah di sini ini terus terlempar. Nah, sekarang ini terlempar berlaku juga pada sumbu Y, juga berlaku juga pada sumbu X. Nah, kalau pada sumbu X ini Vx-nya itu sama dengan V0x. Nah, di mana V0x-nya itu sama dengan V0 cos alfa. Nah, ini yang dimaksud dengan terhadap sumbu X ini berlaku GLBB, gerak lurus beraturan, dan terhadap sumbu Y ini berlaku gerak lurus berubah beraturan. Kemudian, di sini pada titik tertinggi ini kan berhenti sejenak ya sebelum jatuh ke sini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Maka Vy pada titik tertinggi ini sama dengan 0. Nah, yang ada hanya Vx, yaitu Vx sama dengan V0x. Jadi, pada kecepatan awal waktu dilemparkan di sini ini V0x sama dengan V0 cos alfa. Pada waktu tertentu Vx itu sama dengan V0x, berarti V0 cos alfa juga. Nah, pada titik tertinggi Vx itu sama dengan V0x juga, tapi Vy-nya sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah sampai jatuh ke bawah, ini Vx masih tetap itu sama dengan V0x karena kalau GLB kan kecepatannya tetap ya. Jadi pada sumbu X ini berlaku GLB. Maka di sini V0x ini Vx di sini sama dengan V0x. Vx di sini sama dengan V0x. Nah, Vx di sini juga sampai yang terjauh sama dengan V0x. Nah, Vy-nya ini titik terjauh sama dengan V0y min GT. Ingat, V0y-nya ini sama dengan V0 sin alfa. Lanjut ke waktu tempuh ya. Tadi kecepatannya, waktu tempuh ini dimulai dari saat bola itu ditendang. Nah, ini T-nya itu sama dengan 0. Begitu mencapai titik tertinggi, yaitu disebut dengan Ty maksimum, waktu tempuhnya sama dengan V0y per G. Ingat, tadi V0y itu sama dengan V0 sin alfa. Nah, setelah terjauh ke sini, disebut dengan waktu total itu sama dengan 2 kali Ty max, berarti dikalikan hasil ini
ya, di mana TY maksimumnya itu sama dengan V0Y. Nah, ini V0Y. Nah, V0Y itu sama dengan V0 sin alfa. Ini dibagi G. Nah, di sini kita lihatkan T max sama dengan, nah ini T max ini dari mana? Dari sini T max itu. Vy sama dengan V0Y min GT. Di mana Vy ini kan sama dengan 0 ya pada titik tertinggi, maka ini sama dengan V0Y min GT. Nah, ini pindah ruas. GTY max sama dengan V0Y, maka TY max, nih yang ini ya. Ini dari sini sama dengan V0Y per G. Jadi, Ibu ulangi lagi. Di titik tertinggi, Vy itu sama dengan 0. Dan waktu tempuh itu T disebut TY maksimum. Ya. Kita lanjutkan ke diagram jarak maksimum. Tadi diagram kecepatan, diagram waktu, sekarang diagram jarak maksimum. Nah, pada jarak maksimum di titik tertinggi, tadi Y max itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian sedangkan X max jaraknya ya pada titik tertinggi sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ya. Kemudian ini ada diagram jarak jauh, terjauh sampai ke sini ya, sampai ke sini. Ini kan sampai titik ini. Nah, ini sampai ke sini. Y-nya sama dengan V0Y dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ingat ini V0Y ini sama dengan V0 sin alfa. Nah, sedangkan X-nya kalau sampai ke sini di terjauh, X sama dengan V0X dikalikan T atau V0 cos alfa dikalikan T. Kita lanjutkan ke rumus-rumus pada gerak parabola. Kita gabungkan ya yang tadi itu. Nah, kita lihat dulu terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X ke sini, maaf. Ini terhadap sumbu X dan ke sini terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat kecepatan awal pada sumbu X. Itu ada V0X sama dengan V0 cos alfa. Dan kecepatan awal pada sumbu Y itu sama dengan V0 sin alfa. Nah, jadi di sini ya. Ini di sini ada V0Y saat bola ditendang, kan ini membentuk sudut ya. Jadi kita uraikan sudutnya terhadap sumbu Y maupun terhadap sumbu X. Nah, kemudian bola bergerak melaju pada titik tertinggi, pada titik di sini, komponen kecepatan setelah T detik. Nah, setelah T detik, maka di sini ada Vx. Vx di sini ini sama dengan V0x. Kemudian Vy-nya yaitu sama dengan V0y min G dikalikan T. Nah, ini pada saat di sini ya. Nah, sekarang kita jarak yang ditempuh setelah T detik. Nah, ini kecepatan. Nah, jarak yang ditempuh setelah T detik untuk X sama dengan V0x dikalikan T. Ingat V0x-nya itu sama dengan V0 cos alfa. Nah, Y-nya setelah T detik berarti di sini ya, di sini sama dengan V0Y dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, jadi antara di sini dan di sini sama ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. X maksimum berarti saat di sini ya, saat tertinggi. Itu V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, Y maksimumnya pada saat di sini yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, T maksimum sama dengan 2TY maksimum. Di mana TY maksimumnya sama dengan 2 dikali V0Y per G. Nah, TY maksimumnya itu sama dengan V0Y per G. Kita lanjutkan supaya kalian tidak bingung. Kita coba selesaikan untuk soal yang pertama kita ya. Sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Nah, di sini ya, ini bola dilemparkan ya, kemudian bergerak sampai ke sini, maka sudut yang ini 37 derajat. Nah, sin 37 derajat ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tentang vektor ya, ada tentang trigonometri. Kalian harus hafal, sudah hafal ini.
Sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. Nah, cosnya, cos 37 derajat itu 0,8. Jadi kalian jika diketahui cos 37 derajat sama dengan 0,8, nah nanti kalian sinnya 37 derajat itu sama dengan 0,6 ya. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A. Komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal. Berarti kalau horizontal V0x, kalau vertikal berarti V0y. B. Kecepatan bola setelah 0,4 sekon, berarti Vy, Vx, ya dicari. C. Itu posisi benda pada saat T sama dengan 0,4 sekon, berarti X dan Y di sini yang ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita lihat diketahuinya dulu. V0 sama dengan 20 meter per sekon, sudut elevasinya atau alfanya yaitu 37 derajat, dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Komponen kecepatan awal, kita tinjau dulu terhadap sumbu X, di mana pada sumbu X, untuk menentukan kecepatan awal sumbu X, kita menggunakan persamaan V0 cos alfa. V0-nya 20, cos 37 derajat. Jadi V0x sama dengan 20 dikali 0,8 itu sama dengan 16 meter per sekon. Nah, sekarang kita tinjau terhadap arah vertikal, yaitu pada sumbu Y. V0y sama dengan V0 sin alfa, sama dengan 20 sin 37 derajat. 20 dikali 0,6. Jadi untuk V0y-nya itu 12 meter per sekon. Kita lanjutkan. Berikutnya, kecepatan bola setelah 0,4 sekon. Tuh, di mana T-nya berarti kalau 0,4 sekon berarti T-nya 0,4 sekon. Kita tinjau terhadap sumbu X dulu. Kecepatan dalam arah horizontal tetap, yaitu Vx sama dengan V0x sama dengan 16 meter per sekon. Kecepatan dalam arah vertikal berarti terhadap sumbu Y, yaitu Vy sama dengan V0y min Gt. Nah, V0y dihitung tadi ya, itu 12. 12 dikurangi 10 dikalikan 0,4. Jadi Vy-nya sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8 meter per sekon. Karena yang ditanyakannya kecepatan bola setelah 0,4 sekon, jadi bukan terhadap sumbu X saja, bukan terhadap sumbu Y saja, maka ini V total. Maka kita dapat menggunakan persamaan ini. V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vx kuadratnya dari sini 16 dikuadratkan, kemudian Vy kuadratnya dari sini 8 dikuadratkan. Maka 16 dikuadratkan sama dengan 256 ditambah 8 dikuadratkan itu 64. Nah, ini dijumlahkan, maka akar hasil penjumlahan ini sama dengan 17,9 meter per sekon. Kita lanjutkan ke bagian D. Posisi bola setelah 0,4 sekon yaitu, berarti ini ditanyakan X dan Y ya. Kita tinjau dulu terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Posisi bola arah horizontal, di mana persamaannya yang akan kita gunakan X sama dengan Vx dikalikan T. Nah, Vx-nya dari sini ya, itu 16, T-nya itu 0,4. Jadi, X-nya itu posisi bola arah horizontal, yaitu ada di posisi 6,4 meter per sekon. Kemudian, posisi bola arah vertikal, berarti pada sumbu Y. Y sama dengan V0y dikalikan T, dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, V0y-nya yang seperti sudah dicari sebelumnya, yaitu 12, T-nya 0,4 dikurangi setengah dikali G-nya 10, T-nya 0,4 dikuadratkan. Nah, 12 dikali 0,4 itu 4,8 dikurangi ini setengah dikali 10, 5 dikali 0,16 itu 0,8. Jadi 4,8 dikurangi 0,8 yaitu 4 meter. Jadi posisi benda setelah 0,4 sekon berada pada koordinat sumbu Y-nya 6,4 meter dan Y-nya 4 meter. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Sebuah bola dilempar dengan kecepatan awan 50 meter per sekon pada sudut elevasi 45 derajat. Tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Berarti pada saat di atas ya. Tinggi maksimum, kecepatan di titik tertinggi,
dan jarak mendatar terjauh. Yang diketahuinya yaitu V0-nya 50 meter per sekon, alfanya 45 derajat. Yang ditanyakannya TY maksimum, Y maksimum, V saat di puncak, saat tertinggi ya, dan D-nya yaitu X maksimum. Nah, waktu untuk mencapai Y maksimum. Nah, kita gunakan persamaan TY maksimum sama dengan V0 sin alfa dibagikan G. 50 dikali sin 45 dibagi 10. 50 sin 45, kalian masih ingat, yaitu setengah akar 2 dibagi 10. Maka ini jadi 25 akar 2 ya, dibagi 10. Nah, TY maksimumnya sama dengan, ini dibagikan ya 2,5, ini akar 2-nya tetap. Jadi TY maksimumnya sama dengan 2,5 akar 2 sekon. Berikutnya yaitu tinggi maksimum yang dicapai atau Y max. Kita gunakan persamaannya ini. Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, V0 dikuadratkan sin kuadrat 45 dibagi 2 dikali 10. Nah, kita lanjutkan. Ini dikuadratkan jadi 2500, kemudian sin 45 kan setengah akar 2 dikuadratkan. Ini dikalikan, yaitu 2 dikali 10, 20. Maka 2500 ini dikuadratkan, yaitu jadi 1/4 dikali 2. Maka kita coret yang 2-nya dengan yang 4 di sini, maka setengah. Jadi 2500 dibagi setengah dibagi. Maka hasilnya Y maksimumnya sama dengan 62,5 meter. Kita lanjutkan ke C, kecepatan di titik tertinggi. Untuk menentukan kecepatan di titik tertinggi, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan Vx sama dengan V0 cos alfa. Maka V-nya sama dengan 50 dikali cos 45, yaitu setengah akar 2. Jadi V sama dengan 50 dikali setengah akar 2, itu sama dengan 25 akar 2. Jadi V-nya sama dengan 25 akar 2 meter per sekon. Kita lanjutkan ke jarak mendatar terjauh atau X max. X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, 50 dikuadratkan sin 2 dikali 45 derajat dibagi 10. Maka ini dikuadratkan jadi 2500, ini dikalikan jadi 90 dibagi 10. Nah, ingat sin 90 yaitu 1, maka jadi 2500 dikali 1 dibagi 10. Ya, tetap yaitu 2500 per 1. Hasilnya yaitu 250 meter. Jadi X max-nya itu sama dengan 250 meter. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sebuah peluru dilepaskan dengan sudut elevasi 45 derajat. Peluru jatuh dengan jarak mendatar sejauh 5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan awal peluru adalah, jadi yang ditanyakannya V0 ya. Penyelesaiannya kita lihat diketahuinya, alfanya 45 derajat, X-nya 5 meter, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan kecepatan awal. Untuk menjawab soal seperti ini, kita langsung lihat yang diketahuinya. Karena yang diketahuinya jarak, maka kita gunakan persamaan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. X-nya sudah diketahui ini yaitu 5 sama dengan V0 kuadrat sin 2 dikalikan 45 dibagi 10. Maka 5 sama dengan V0 kuadrat sin, ini dikalikan 2 kali 45 yaitu 90 dibagi 10. Maka sin 90 yaitu 1. Maka V0 kuadrat dikali 1 yaitu tetap V0 kuadrat. Ini kali silang ke sini jadi 50 ya. 50 sama dengan V0 kuadrat, maka V0 kuadrat sama dengan akar 50. Akar 50 yaitu 5 akar 2 meter per sekon. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah pesawat yang sedang terbang mendatar dengan laju 300 meter per sekon. Pada ketinggian 80 meter menjatuhkan bom, di mana G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bom tersebut tepat mencapai sasaran pada jarak mendatar, yaitu
Waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan bom dari pesawat ke target pengeboman dengan menggunakan persamaan GLBB, yaitu karena di sini sudutnya tidak diketahui ya. Jadi kalau ada soal seperti ini memang bentuknya gerak parabola, tapi kita dapat menggunakan persamaan GLBB karena sudutnya tidak diketahui. Maka kita gunakan persamaan T sama dengan akar 2 dikalikan H dibagi G. 2 dikali 80 dibagi 10. Maka ini 2 dikali 80, 160 dibagi 10 yaitu 16. Jadi akar dari 16 itu sama dengan 4 sekon. Kita yang ditanyakannya jarak. Kita cari dulu T ya, waktu. Dimana kita lanjutkan berikutnya. Sedangkan jarak mendatar yang dicapai bom menggunakan persamaan GLBB karena dia geraknya pada sumbu X ya. Nah, untuk menentukan jarak dapat menggunakan persamaan X sama dengan V dikalikan T. V-nya 300, T-nya dari sini ya. Jadi 300 dikali 4 sama dengan 1200 meter per sekon. Nah, ini jaraknya diketahui yaitu 1200 meter. Nah, ini Ibu sengaja tuliskan rumus-rumus mengenai gerak parabola terhadap sumbu X yang disebut dengan GLB dan terhadap sumbu Y yaitu yang disebut dengan GLBB. Nah, di sini rumus komponen kecepatan awal pada sumbu X atau V0X dan komponen kecepatan awal pada sumbu Y yaitu V0Y. Nah, kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menghitungnya ya. Silakan sama Ibu dirangkum. Nah, dari ini beberapa ringkasan rumus gerak parabola yang tersusun atas komponen arah vertikal sumbu Y. Nah, ini ada sudutnya ya. Dan komponen arah horizontal sumbu X. Nah, kalian dapat melihat pada tabel ini. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai gerak parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.